Haluan 20. Tahan. Presiden atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia ikut merasa prihatin yang sedalam-dalamnya atas musibah Tampo Mas II dan menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya baik kepada korban maupun kepada para korban yang meninggal. Negara kepulauan, ya. Mempersatukan Indonesia bagaimana? Orang di Aceh satu kali taruh di Irian Barat, naik kapal terbang Indonesia bayar kalau selesai. Mulailah kita lihat membeli kapal. Saya kemudian sudah dikasih tahu, Habibie, ini kapal Tampo Mas, coba evaluir. Saya dapat satu tip dari Menteri Stek waktu itu, Pan, kamu perhatikan ya, kalau kapal dibuat di Eropa, itu kalau di Jepang itu 10 tahun sudah tidak bagus-bagus, kalau di Eropa 15 tahun masih sama bandingan gitu. Nah itu waktu itu Tampo Mas itu umurnya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Dan saya belum pernah lihat, yang pergi lihat orang lain. Saya cuma paperwork-nya. Ya, saya laporan kepada Sekjen Pak Almarhum Pataya. Pak, memenuhi ini kriteria layak untuk dibeli. Oh ya, cocok. KM Tampo Mas II ini kapal Roro. Jadi dia punya tenaga kudanya, pikanya itu 15.000. Jadi itu 2 mesin. Jadi satu mesin itu 7.500. Jadi kalau 2, 15.000. Panjang daripada kapal 140. Lebar itu sekitar 22 meter. Kalau data mengenai kapasitas terutama untuk kendaraan itu sekitar 400. Jadi penumpang itu yang saya belum jelas itu penumpang itu berapa, tapi itu 1.500. Memang itu bisa 1.500 sampai 2.000 penumpang. Terutama karena twin deck-nya, jadi deck car deck itu yang kedua itu direnovasi dan dibikin tempat tidur untuk kelas ekonomi. Itu bisa 1.500. Ya memang karena kita membeli kapal itu bekas, jadi sudah mungkin ada yang perlu diganti. Tapi ya pada saat itu belum ada yang diganti, jadi kita langsung dari Jepang itu langsung operasi. Jadi kapal ke Taiwan 18 hari untuk direnovasi, pertama ekonominya di twin deck-nya itu sama dapur, buat dapur sama cold storage gandrumnya untuk perbekalan makanannya, itu gudang makanan. Jadi itu yang direnovasi di sana, ditambah gitu. Sama ada skoci, penambahan skoci 4, jadi 2 kiri 2 kanan. Kapal masuk sini itu sebenarnya kapal itu kapal penumpang dan ferry. Bawa truk. Memang kalau di negara-negara yang sudah maju, Pak truk itu ada disiplinnya kuat sekali. Sedangkan kita enggak. Ya. Misalnya ya ceroboh bensinnya, minyaknya bensinnya nggak dikosongkan, ikatannya kurang bagus, ya itu ceroboh. Kalau Indonesia ceroboh.
kata orang-orang bilang katanya itu kapal bagus segala macam gitu. Saya belum pernah seumur hidup saya naik kapal, sama sekali belum pernah. Terus ayah saya bilang, jangan karena kamu bawa bayi, katanya gitu. Saya bilang enggak deh, minimal kalau saya kecelakaan di laut saya bisa berenang. Saya, suami saya, sama 2 anak. Yang satu yang paling besar ditinggal di sini karena dia sakit tampak waktu itu. Yang laki-laki yang paling besar. Yang 2 itu perempuan umur 2,5 tahun sama umur 8,5 bulan. Tapi almarhum suami itu seperti tidak ada tidak mengiyakan, tidak pun tidak gitu. Ya naik kapal lah gitu. Tidak seperti biasanya gitu. Dia bilang mau ngejar waktu gitu ya. Ini enggak. Ya udah naik kapal deh kalau memang kamu takut, katanya gitu. Jadi kita putuskan naik kapal. Nah itu keberangkatan pun tertunda 2 hari. 24 Januari kita naik, nah terus udah jalan seperti biasa. Nah pada tanggal 25 itulah kejadian kebakarannya. Rencana kampanye waktu dapat cuti besar, rencana bawa anak-anak semuanya ke Ambon supaya mereka bisa lihat tanah air mereka gitu. Nah, nyatanya kan kalau Tampu Mas 2 itu kapal besar. Kalau yang ke Ambon nggak ada, Tampu Mas nggak langsung ke Ambon, dia sampai di ujung Pandang. Jadi supaya anak-anak senang, dia pesan tiket dari Tampu Mas 2 karena Tampu Mas papanya dapat tiket kelas 2. Jadi pesan dari Tampu Mas 2, rencana nanti sampai di ujung Pandang ganti kapal ke Ambon. Nyatanya sampai di waktu berangkatnya mestinya hari Jumat, tapi hari Jumat kapalnya datang terlambat, jadi ditunda besok baru berangkat. Saya punya anak 7, jadi papanya sama yang anak laki-laki 3 di satu kamar. Jadi saya sama anak Grace sama Troy masih kecil juga, satu kamar sama anak perempuan, kita dapat kamar satu lagi. Jadi nggak sama-sama. Jadi waktu habis kebaktian kita turun ke kamar, lagi persis mau tidur, dengar di ABK ada panggilan supaya ABK turun ke bawah. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang KM Tampu Mas 2 diharap untuk kembali ke kamar masing-masing. Kan biasanya begitu jam 9 salon dibuka untuk musik. Makanya saya naik kapal itu karena mengingat ada band di kapal yang tertarik juga. Ya waktu itu bisa dansa di atas kapal. Kebetulan diceritakan oleh stafnya abang saya bahwa kapal itu bagus, baru, ada band dan segala macam, sehingga saya tertarik. Saya tukar tiket, saya naik ke kapal laut. Kejadiannya ada pengumuman dari kapten kapal dan nakoda. Mohon perhatian. Sebenarnya cuma dengar ada asap, cuma gitu aja, ya kan? Nah itu tuh nggak ini. Akhirnya kita semua balik ke kamar gitu ya. Papa bilang, ayo balik kamar. Nah terus cuma dengar kata asap aja. Kita semua balik ke kamar. Nah,
ada pengumuman. Semua penumpang pakai pelampung. Laporan, Cap. Ada kebakaran. Di mana? Di kamar mesin. Beberapa kali dia pulang balik Makassar nggak apa-apa, tapi kena cuaca bagus. Jadi gitu. Nah pada waktu itu kalau tidak salah bulan-bulan begini, bulan-bulan Januari itu ada ombak besar sekali di Jawa, di Pulau Jawa, Surabaya. Di depan Masalembo, ombaknya makin keras. Nah di situ terjadi entah bagaimana terjadi kebakaran. Dan keadaannya begitu kacau, kebakaran sampai cepat sekali deh. Entah bagaimana, cepat sekali kebakaran. Saya pada waktu itu berada di Semarang, lagi inspeksi. Saya sekdirjen. Diberitahukan, Pak, Tampo Mas kebakaran. Di salon memang waktu itu kan biasanya begitu jam 9 salon dibuka untuk musik. Waktu itu baru sekitar setengah jam, baru beberapa lagu ya. Dan kebetulan yang nyanyi waktu itu kejadiannya ada pengumuman dari kapten kapal. Diinstruksikan supaya ditutup salon, penumpang supaya semua kembali ke kamar masing-masing, dan para awak kapal, para ABK kembali ke tempat tugas masing-masing untuk membantu memadamkan api. Ada KBK dari mesin datang ke saya. Dia bilang, Bas, ada asap di kardek. Lagi persis mau tidur dengan ABK ada panggilan supaya ABK turun ke bawah katanya. Jadi selesai makan malam, saya kembali ke kamar. Karena saya yang bayi kan saya tinggal. Saya di kamar terus kedengeran ABK selang. Saya nggak ngerti kan apa itu ABK, saya nggak tahu. Udah gitu tapi kok saya keluar orang sibuk selang di depan kamar itu. Terus sama ya itu yang orang-orang dia bilang ada apa, kebakaran katanya. Kebakaran. Kita harus naik ke Anjungan katanya, ada pengumuman begitu. Laporan, Cap. Kamar mesin kebakaran. Siapkan pemadam. Ya. KKM. Ya, siap. Stop mesin. Stop mesin. Kamar mesin Anjungan. Stop mesin. Kita semua kembali ke kamar. Saya ganti pakaian, saya pakai celana pendek dengan t-shirt. Kebetulan ada dua teman yang sekamar. Saya bangunkan, kita menyelamatkan diri masing-masing. Memang tidak mungkin kita saling saling tergantung ya. Masing-masing kita langsung jalan. Lihat itu ada ABK itu ambil pelampung di satu kamar dan lempar ke jubing, lempar ke bawah. Saya sama anak dua itu lari pergi ambil pelampung, jadi masuk kamar papanya bagi-bagi, jadi kita semuanya ada pelampung 7. Langsung pakai itu pelampung, nah, terus Jeffrey bilang, Pak, ayo kita naik ke atas di itu karena nanti di Anjungan atas ada lifeboat di atas gitu. Saya udah pakai daster, maksudnya nggak siap apa-apa. Saya bawa yang bayi itu pun tidak siap apa, hanya bawa kunci kamar tok gitu ya.
Begitu saya keluar dari kamar, saya lewat salah satu tangga, saya naik, ternyata tangga itu masih digembok, ya, di atasnya masih pakai palang, jadi tidak bisa naik. Biasanya kalau untuk waktu emergency itu langsung dibuka, tapi mungkin waktu itu tidak sempat dibuka. Saya naik lewat lambung, manjat. Itu punya resiko yang sangat riskan ya. Kalau umpamanya tiba-tiba kapal oleng. Di atas lampunya mati, jadi itu kita masih untung sampai di atas lampu mati. Kalau umpamanya masih di bawah, kita belum sampai di atas, kita bingung cari tangga sampai di atas, karena itu kapal itu dibikin kamar-kamar dari triplex, jadi dia punya jalan ke atas kecil. Di atas itu lihat semua itu skoci udah turun, nggak ada skoci lagi, dia di itu ada orang-orang udah penuh di skoci, udah turun. Terus papanya kan bekas kapal kerja di kapal juga, dia lihat ada satu skoci tergantung di atas. Papanya bilang, ayo naik ke atas, nanti papa kasih turun itu skoci. Dikasih naikin anak kecil 2, Troy sama Grace, ke atas. Papanya buka itu tali skoci, nggak bisa terlepas. Akhirnya itu asap hitam dari belakang kapal itu sudah naik sampai di atas. Kita nggak bisa napas di itu karena asap hitam itu. Masing-masing ingin selamat gitu. Ya saya tetap berusaha untuk bersama-sama ya, karena saya gendong yang bayi itu, saya tetap sama-sama gitu sampai di atas. Api itu sudah sampai di hampir semua dek udah terbakar. Jadi yang belum terbakar itu di geladak yang rata dengan haluan. Seperti itu, orang kucar-kacir, yang anaknya teriak cari ibunya, ibunya teriak cari bapaknya, bapaknya juga cari anaknya, udah, dan dibungkus oleh asap. Ya, kalau sudah dibungkus oleh asap itu akan nyusul api. Kalau sudah asap berarti sudah dekat api. Begitu ada asap, ya, pertama saya langsung lari ke atas ke kamar KKN. Kebetulan kamar KKN persis di anjungan, di belakang anjungan gitu. Nah, mulai saya bilang, Bas, ada asap di kardek. Jadi maksudnya tempat. Kemudian saya juga memberitahu, kebetulan di ruangan itu ada electrician, semua blower yang ada di kamar mesin dimatikan. Ya, Muhasinis 3 ngambil CO dari kontrol, kebetulan dia jaga. Itu sekali begitu ada satu motor yang begitu kebakar langsung disemprot, langsung padam. Cuman dia mau ngambil lagi sudah nggak ada, karena memang khusus itu untuk ECR ya, maksudnya control room itu. Karena itu untuk instalasi listrik. Jadi kayak dry chemical itu ada, cuman posisinya di tengah, itu yang mereka tidak ambil karena terhalang oleh mobil-mobil ini. Bayangkan mobil hampir 200, belum lagi ada tali lasing namanya itu untuk yang mengikat mobil supaya jangan bergerak kalau ada ombak. Belum lagi sepeda motor, jadi memang tidak sempat mereka untuk mengambil itu karena daerah kardek itu kan tertutup rapat juga. Jam 5, jam 6 itu anjungan kapal itu kebakar.
maka saya langsung lari ke depan. Saya lari, tapi saya tuh melayang ke anjungan. Saya lari langsung ke anjungan. Nah, itu yang luar biasa itu. Yang saya tidak tahu saya punya tenaga dari mana. Tiba-tiba saya itu lari langsung ada di atas anjungan kapal. Di anjungan nakoda ini. Di atas anjungan nakoda. Nah, dari sana saya terjun ke depan untuk mengarah ke haluan. Di paling atas itu, dek paling atas, itu tuh banyak penumpang di sana. Karena panik mereka, ada yang bawa anak, ibu-ibu bawa anak, sudah saya bilang kita ke depan saja. Karena yang akan kebakar tuh di bagian belakang. Kita semuanya yang duduk di situ, yang sudah selamat duduk di depan situ, lihat api besar naik sampai itu. Cat di kapal itu kan Tampo Mas II kan ya itunya agak putih dia itu. Lihat itu catnya menyala sampai akhirnya dia rubuh itu cat. Jadi waktu itu untung ada hujan besar turun. Dan beberapa kali hujan waktu itu. Api masih kobar, begitu hujan berhenti langsung kering. Saking panasnya geladak itu, seperti setrika yang dibalik lah panasnya itu. Jadi orang begitu tergelincir itu langsung mati, menggelepar kayak ikan bakar gitu. Beberapa orang mati, terutama wanita. Saya ngelihat dia menggelepar-gelepar di depan saya gitu loh, sampai kayak bau sate sampai udah waktu itu bukan mati rasa tapi ya Allah, saya bilang ini kok gini amat, apa saya ini ngalamin nggak kayak gitu? Saya nggak pakai apa-apa. Jadi ada kain saya diikat oleh suami saya, diikatin ke kaki saya untuk menghindari panas. Terus suami saya bilang jangan injak besi karena itu semua udah besi udah panas. Jadi injak papan. Kira-kira siang itu kok kita duduk di depan itu di decknya di atas kapal itu udah mulai panas di itu di deck di depan kapal mulai panas. Dan sekarang orang-orang pada lari geser dari tengah-tengah situ. Nah itu yang waktu itu papanya lari waktu itu dia pakai sepatu kets. Jadi kita dicari tempat yang dingin, menyeberang ke tempat yang dingin. Nah yang tidak pakai sepatu mereka injak itu mau jalan injak dek itu kan itu di depan itu kan besi, injak kakinya lengket, injak lagi kaki lengket, akhirnya jatuh itu. Jadi pada meninggal di depan itu. Jadi di depan kita pada udah terkapar di depan di situ karena panas. Tolong nggak ada yang mau bisa tolong. So mereka sendiri rasa kok tolong, mereka kita semuanya bakal sama juga sama ibu itu kemungkinannya. Jadi nggak ada yang tolong. Akhirnya dia mati aja di depan. Nah sekarang ini anak saya nih, yang bayi ini kan saya menyusui nggak bisa kan, saya kasih air laut loh. Habis dia naik kekeringan. Lalu anak yang 2 tahun setengah juga kasih air laut pun saya. Padahal itu menambah haus ya. Akhirnya ada anak buah kapal yang berbaik hati, anak buah kapal lah ya, kan dia ada kue kayak biskuit itu loh, yang katanya hanya dimakan sedikit aja katanya, asal untuk anak ibu aja katanya, sama dia kasih minum segini dibagi 3/4 sama almarhum suami saya. Saya kerahkan semua kapal ke sana, tapi yang saya kata ombaknya begitu besar, mau merapat saja tidak bisa kok. Kapal Sangihe itu tidak bisa merapat. Kalau saja dulu bisa merapat, orang bisa pindah. Tidak bisa. Saya bilang coba usahakan terus, tidak bisa. Ombak besar sekali, kapal mau dekat saja sudah mau terlempar begitu saya. Bisa 2 kapal yang tenggelam.
Kaptennya tidak mau kapal yang sini. Betul. Ada semua Sangihe, apa semua itu. Itu kan karena saya perintahkan ke sana. Semua kapal-kapal ke sana. Jadi kalau ada orang yang tidak mau bilang dia tidak, itu dia. Ini kita semua bersama kok. Kita all out. Kapal itu ternyata setelah dekat kapal Sangihe. Kapal Sangihe ini rupanya pertama menyangka bahwa di sana ada pengeboran baru oleh Pertamina. Nah, dia mau merapat hanya mau melihat adanya drilling di sana. Nah, makin dekat baru kelihatan oleh salah satu ABK bahwa itu kapal Tampo Mas 2 terbakar. Nah, dia makin mendekat karena kapten kapal nakodanya Agus Sumirat ya, Sangihe itu kawan seangkatan dari nakoda nakoda dari Tampo Mas 2. Gitu. Nah, langsung dia datang sambil melihat kepastiannya, kemudian dia memberikan berita ke kapal-kapal yang ada di lingkungan perairan itu untuk datang membantu. Sekitar jam 4 sore datang satu kapal yang lebih kecil dari Sangihe, kapal Ilmamui. Nah, kapal Ilmamui ini waktu sore ombak sudah mulai besar. Dia untuk dekat aja tidak berani. Nah, akhirnya dia mengambil posisi juga sekitar 600 meter, tapi dia di haluan. Datanglah kapal Kurnia Adiguna, ada kapal Istana 6, Niaga 13, kapal Sengata. Nah, akhirnya kapal-kapal tadi semua cuma mengambil posisi untuk mengepung kapal ini. Sebetulnya ombak itu nggak terlalu besar Pak pada saat itu. Kenapa? Karena orang-orang ini kapal lain melihat itu plat yang ada di luar itu merah. Jadi mereka takut dekat supaya takutnya takut kebakar gitu. Kalau udah mulai miring gitu, jadi itu orang-orang itu jatuh. Di situ kapten kapal menginstruksikan kepada semua penumpang yang ada di atas kapal harus terjun ke laut. Tidak ada yang boleh tinggal di atas kapal. Harus semua dibuang ke laut. Yang tidak mau turun ditangkap, dibuang ke laut. Api sudah makin membesar, kemudian sebagian besar orang tuh sudah terjun ke laut. Tapi masih juga banyak yang bertahan di atas. Jadi yang di laut itu sudah seperti kita lihat kepala orang itu sudah seperti apa gitu. Banyak sekali mereka mencari berenang ke kapal yang paling dekat. Lewat kapal Sangatta waktu itu dari Kalimantan bawa kayu. Dia keluarin semua kayu itu untuk pegangan kita ya. Udah kamu duluan. Dia terjun sama anak saya nomor 2 yang 2 tahun setengah. Itu yang sampai hari ini nggak bisa saya lupa. Sampai kemarin tanggal 27 Januari kemarin itu kayaknya masih masih terngiang, mama katanya gitu loh. Pada saat terjun tuh dia teriak mama. Saya bilang iya saya cuma gitu ya karena cuman mama
terus saya nggak mau lihat. Baru saya terjun sama bayi saya. Nah, saya berusaha menghindar kapal yang sudah begini ya. Saya takut kesedot kan. Jadi saya menghindar. Saya lihat gimana itu total si kapal itu sampai tenggelam. Saya lihat. Udah saya perhatikan, saya nggak bakal kesedot. Saya baru cari. Nah, ini tetap ada ombak, saya angkat. Ada ombak, saya angkat. Yang akhirnya mungkin ya bayi gimana sih, mungkin air masuk hidung. Kan waktu 10 menit udah itu lepas dia, udah nggak ada. Udah matanya udah terbuka, terus akhirnya lepas. Saya pada waktu juga mencoba menenggelamkan diri. Pada waktu itu, begitu dia lepas, saya pasrah, saya bilang, Allahu Akbar, saya bilang, ya Allah, saya bilang, saya udah nggak kuat lagi ya, saya turun. Terus saya ingat, oh iya, saya masih ada anak kan yang ditinggal di sini, laki-laki. Presiden atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia ikut merasa prihatin yang sedalam-dalamnya atas musibah Tampo Mas II dan menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya baik kepada korban maupun kepada para korban yang meninggal, disertai doa agar arwah mereka yang meninggal akan dapat diterima di sisi Tuhan sesuai dengan amal ibadahnya. Dan kepada seluruh keluarga yang mengalami musibah dapat hendaknya diberikan kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi cobaan yang maha berat ini. Jumlah yang masuk pada posko pada jam 12 siang hari ini adalah 815 orang, di mana diantaranya adalah 143 jenazah. Jadi pada waktu saya pertama kali terbang ke sana itu masih kelihatan. Masih orang di haluan itu masih banyak. Saya pulang ke Surabaya. Dari Surabaya dikatakan kapal sudah tenggelam. Makin lama makin gelap dan akhir-akhirnya tidak begitu kelihatan. Karena sudah sampai gelap. Yang saya pakai itu hanyalah lampu kapal-kapal ini. Saya hanya melihat korban ya yang menggapai-gapai di laut ya, menggapai-gapai di laut minta pertolongan. Dikiranya heli ini akan memberikan pertolongan gitu. Ternyata kan hanya cuma liputan. Kita hendaknya menjadikan kecelakaan-kecelakaan itu sebagai bahan pelajaran yang sebaik-baiknya agar kita bisa mengambil pelajaran yang sebaik mungkin buat tingkat-tingkat yang akan datang. Itulah yang dibilang tim SAR itu nonsens, sama sekali nggak ada. Kalau tim SAR itu semua
ke situ mungkin kita nggak sebanyak itu korban, mungkin ya, mungkin. Kendala utama cuacanya sangat buruk. Jadi helikopter sulit untuk datang ke sana. Kemudian jarak pandangnya juga terbatas. Dan yang berikut karena gelombangnya besar, hari kedua kapal itu sudah tenggelam. Sehingga untuk operasi pertolongannya memerlukan upaya yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, jarak kejadian lokasi itu dari Surabaya, ini yang paling dekat, itu sudah 208 mil. Nah, kalau kecepatan kapal 10 knot menuju ke lokasi dari Surabaya saja diperlukan waktu sudah 20 jam. Jadi hampir 1 hari 1 malam. Kami melihatnya sangat sedih, Pak, karena dari laporan yang kami terima total penumpang yang 1.100 lebih tentunya, kemudian hampir separuhnya ini korban yang nggak ketemu sama sekali. Kita sudah berusaha sebisa-bisanya ya. Dari Angkatan Udara itu sudah ada 2 kapal dan standby di Jakarta ya. Ada Hercules standby di Jakarta, dan kebetulan setelah itu pesawat-pesawat Hercules yang turun ke mana, mengangkut para penumpang untuk dibawa ke Jakarta itu sudah dikerjakan. Nah, kapal Senjata membawa penumpang ke Makassar karena dia tadinya tujuannya ke Banjarmasin, mungkin dia lebih mudah untuk kembali ke posnya kalau dia ke Makassar. Kita dibawa ke Makassar, dan setelah sampai di Makassar kami ditampung di beberapa tempat. Kalau saya kebetulan ditampung di asrama haji Makassar. Mereka masih menemukan saya dengan keadaan selamat, lecet pun enggak, alhamdulillah. Kebanyakan tuh jadinya diam, ya seperti masih dicekam ketakutan ini. Turun dari bis, diam di papan. Mungkin ada 1-2 yang teriak-teriak, seperti nightmare itu, mimpi buruk. Sampai hari ini pun saya nggak berani injek laut. Saya kalau lihat ada acara televisi, ada kebakaran atau ombak, saya langsung masuk. Saya tidak berani.